Shalom, sudah dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam kitab Ulangan 1 ayat 30-33 dikatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu, dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Sudah dikasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal yang pertama ayat 19-33 diceritakan bagaimana riwayat 12 pengintai. Sebagian besar dari mereka memberitakan hal buruk dan membuat bangsa Israel ketakutan, saudara dikasih Tuhan. Mereka takut untuk melangkah karena hal-hal buruk yang diceritakan di depan mereka. Tapi dalam perikop ini juga dituliskan bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Dan Allah menempatkan tiang awan dan tiang api sebagai bukti kehadiran, kasih dan perhatiannya kepada Israel. Awan dan api ada bersama mereka hingga mereka mencapai tanah perjanjian 40 tahun kemudian. Tiang awan dan tiang api tidak hanya berbicara tentang tuntunan, saudara dikasih Tuhan, tapi juga penyertaan. Tuhan Allah menyertai bangsa Israel seperti seseorang bapak mendukung anaknya sampai kepada tempat yang Tuhan sediakan, yaitu tanah perjanjian. Saudara dikasih Tuhan, kalau sampai saat ini kita sedang mengalami padang gurun, percayalah bahwa Allah akan mengubah padang gurun itu menjadi taman Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Dan ketika kita sedang berproses di jalan kita masing-masing, kita hanya diwajibkan untuk percaya dan taat untuk Dia memimpin kita. Karena dalam tuntunannya ada penyertaan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar lebih peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali kita berada dalam persimpangan jalan dan bingung arah. Harus memilih jalan yang mana. Karena seringkali kita tidak memandang Dia. Kita sibuk mencari pendapat orang lain dan lupa mencari pendapatnya. Mari kita belajar mendengarkan apa yang Tuhan mau dan tuntunan yang Tuhan mau. Karena di dalam tuntunan ada penyertaan. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Ya, shalom semuanya. Yeay, kembali lagi di Good News Everywhere. Tetap bareng Bella ya sore hari ini. Selama satu jam akan membahas mengenai topik yang menarik. Selalu menarik ya kalau di Good News Everywhere itu. Oke. Tema kali ini tuh judulnya Survive ala produser kece. Wih. Siapa nih produsernya nih? Oke. Ini pastinya akan menarik sih sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran siapa sih gitu kan. Mungkin kalau ada thumbnailnya mungkin udah ketahuan kali ya. Tapi masih kan belum ketahuan gitu siapa. Oke, tapi sebelum itu kita sebelum mulai masuk lebih dalam lagi, masuk ke talking gitu kan. Bella mau nyapa-nyapa dulu nih. Buat teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini bersama dengan kami, terima kasih. Dan selamat sore juga buat semuanya, shalom. Dan buat teman-teman yang lagi WFH,
ya kan? Terus yang WFO juga tetap semangat, tetap sukacita, selalu sukacita. Jadi Bella di sini tuh mau share sukacita juga gitu buat kalian, walaupun tetap capek-capek kerja ya di hari Selasa gitu kan, yang masih kuliah online juga, ya ampun tetap semangat, jangan pantang menyerah kan. Gapai cita-citamu setinggi langit. Apaan sih Bel gitu. Oke, makanya Bella mau kasih semangat buat kalian gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, Bella mau sedikit kasih iklan nih berikut ini. Tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Siang hari ini kita ada di lokasi TPA Putri Cempo. Jadi kita mau membagikan makanan di tempat ini. Bisa dilihat di belakang saya ada gundukan sampah ya. Itu berbagi sama para petugas dan para pemulung yang ada. Untuk itu, kami mengajak kalian semua untuk bergabung dalam Gebrak Indonesia. Berita Mujizat TV. Oke, kembali lagi bersama Nabella di Good News Everywhere. Dan sore hari ini sudah terlihat di layar kalian ya. Bella udah nggak sendiri, ada produser kece kita. Dari Berita Mujizat TV ada Mbak Rosi Dwi Jayani. Halo semua. Halo gitu. Mungkin bisa kenalan lebih dalam dulu nih Mbak. Siapa sih Mbak Rosi, kok sering banget disebut sebagai produser kece? Nggak sih, itu yang nyebut aku sih. Ya, cuma Villa. Oke, mungkin bisa kenalan dulu Mbak Rosi. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Rosi. Saya bekerja di Berita Mujizat yang setiap hari bikin streaming ini. Ya apa itu? Udah itu aja. Oke, jadi Mbak Rosi ini kayak jadi tim di belakang layar kita ya. Mungkin kalau teman-teman scrolling di video-video kita ada Talk of Many Show ya. Ya, Talk of Many itu Show. Mbak Rosi juga jadi MC-nya, hostnya gitu. Mungkin tapi ini programnya masih apa ya namanya Mbak? Masih delay. Masih delay. Jadi memang karena Mbak Rosi ada sedikit kendala, nanti kita juga cerita-cerita juga ya sore hari ini. Oke, mungkin kegiatannya biasanya ngapain aja sih Mbak selain ngerjain Berita Mujizat, atau mungkin di Berita Mujizat ngapain aja sih Mbak? Mungkin kan teman-teman di rumah masih nggak tahu kan kegiatannya, kerjaannya di Berita Mujizat itu ngapain sih gitu. Mbak Rosi bisa cerita bentar. Ya, sebenarnya kalau di Berita Mujizat itu lebih kayak kita ke konten kreator ya. Jadi bikin konten-konten gitu. Kita berusaha untuk apa yang kita dapat nih selama kita bergereja, selama kita pelayanan itu, kita berusaha untuk menyampaikan itu untuk orang-orang yang ada di luar kita gitu. Karena kita rindu kalau kita terberkati, kita rindu orang lain terberkati seperti kita terberkati gitu. Jadi memang kegiatannya ya tiap hari ya ngantor itu jam 10 sampai jam 5-an, jam 6.
Terus kita rapat, meeting, ngeceki ini udah dibuat belum, konten ini udah dibuat belum, streaming besok gimana dan lain sebagainya, ya gitu-gitu terus setiap hari. Ya ada acara-acara baru juga kita godok, ada banyak lah requestan kita juga bahas juga di sana. Wow, luar biasa sekali. Jadi cukup sibuk, nggak cukup deh, memang itu sibuk banget sih, karena memang menurutku ngeceki itu sampai detail. Mbak Rosi itu orangnya detail banget gitu loh. Kalau ada geser sedikit aja itu bisa langsung ini salah ini nah gitu-gitu. Aduh, membuka kartu nih guys. Oke. Nah, selama ini kan Mbak Rosi kan terlihat sibuk banget gitu loh dengan banyak hal. Mungkin selain di Berita Mujizat TV, Mbak Rosi ngerjain apa aja sih? Mungkin kesibukannya gitu selain Berita Mujizat TV ada apa? Kalau di luar Berita Mujizat TV itu ada sebenarnya saya masuk ke grup worship juga ya. Jadi di worship team itu ada di grup intinya, jadi in charge di sana juga. Terus di luar itu juga ada yayasan yang saya pegang keuangannya, jadi memang tiap bulan itu harus bikin laporan keuangan, terus ada arus keluar dan arus masuk itu harus update. Jadi kalau ada nanti ada yang minta uang gitu ya untuk kebutuhan mereka di yayasan gitu harus kirim gitu, harus steady lah, harus maksudnya harus selalu siap juga untuk masalah keuangan yayasan. Terus ada juga koordinator ibadah setiap minggu siang itu di Kingdom Family Service. Ya itu. Oke. Wow, sibuk sekali. Jadi Mbak Rosi, kalau mungkin teman-teman yang ada nonton ibadah tiap minggu itu, Mbak Rosi juga mengambil bagian di tim worshipnya, di tim PAW-nya gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman mungkin sering lihat Mbak Rosi WL gitu kan, atau mungkin main musik, kayaknya jarang sih kalau main musik, lebih ke WL. Itu memang Mbak Rosi bagiannya di situ juga gitu. Memang sibuk sekali, dan ada fakta menarik, Mbak Rosi itu juga pegang keuangan gitu, dan dia itu cukup luar biasa ya. Wow, luar biasa sekali, karena memang kalau megang uang kan pasti detail, makanya ketika ngerjain Berita Mujizat kena juga dampaknya. Kena juga detailnya gitu kan. Oke. Nah, dengar-dengar kan Mbak Rosi ini sempat kena COVID ya? Iya. Mbak, bisa diceritain nggak sih Mbak, itu kronologinya gimana sih kok sampai bisa kecolongan kena COVID gitu? Ya itu sebenarnya kenanya itu ketika pertama kali Good News Everywhere ini tayang ya. Jadi selama seminggu itu kan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Jadi kita tayang minggu pertama itu hari Senin sampai Jumat itu saya kena di sana. Itu kan kita tayang offline pertama itu. Jadi memang dalam 1 minggu pertama, kalau pertama kali tayang itu kan biasanya kita memberi yang terbaik ya. Jadi memang kayak konsep semuanya kita kayak forcer gitu loh. Saya sendiri pribadi saya merasa pagi itu udah harus standby di kantor kerja, nanti siangnya udah mempersiapkan, sampai malamnya nanti harus mempersiapkan besok materi apa aja dan lain sebagainya gitu. Jadi memang minggu-minggu pertama itu minggu-minggu yang berat ketika mempersiapkan Good News Everywhere. Sampai hari Kamisnya itu vaksin kan ya, jadi vaksin. Setelah prepare itu macam-macam, jam 9 pagi itu vaksin, habis itu lanjut kayak mempersiapkan Good News Everywhere. Karena waktu itu kan kita masih offline tuh, jadi barang-barang yang harus disiapkan tuh banyak, kayak harus angkat-angkat lighting, harus persiapkan properti, terus macam-macam lah, ada banyak yang dipasang di belakang layar ini untuk satu video itu bisa dibikin gitu. Nah jadi memang udah baru capek-capeknya, terus prokesnya agak kendor gitu karena kalau pakai masker gini kan agak sesek ya, jadi nggak bisa nafas los gitu. Ya udah lepas, kebetulan itu di ruangan juga panas, jadi udah kayak los gitu aja, udah lepas lah. Dipikir aman gitu karena orang-orang yang di dalam itu kan orang-orang kita sendiri, ketemu juga sering, jadi saya mikirnya aman, dilepas aja nggak apa-apa. Tapi justru di situ ketika semuanya baru kayak tubuh itu di forcer-forcernya, pikiran di forcer-forcernya, terus lepas masker, ya disitulah mulai kena gitu. Sebenarnya nggak kerasa sih, kayak hari Jumatnya kita terakhir live di Minggu itu kan masih nggak apa-apa, masih sehat gitu. Tapi baru kerasanya hari Minggu gitu. Oke, jadi memang karena udah capek, terus tiba-tiba vaksin, terus tambah ngedrop gitu ya, karena memang ada banyak hal yang dikerjakan gitu ya, terus
ya udah kecolongan akhirnya karena kita nggak pernah tahu ya virusnya itu ada di mana-mana gitu kan. Terus yang dirasain tuh apa Mbak? Jadi sebenarnya waktu COVID gejala pertama itu kan hari Minggu ya. Kamis itu kontak, terus hari Minggunya itu mulai gejala. Gejala yang dialami itu ya yang pertama panas, terus itu intinya kayak radang gitulah. Jadi tenggorokannya tuh agak sakit, terus hidungnya tuh kayak agak mau flu gitu. Jadi saya berpikirnya itu memang mau flu karena hawanya kan juga lagi nggak enak juga gitu. Terus ya udahlah. Tapi karena ini kan musim corona, jadi waktu hari Minggu mulai gejala itu udah langsung pasang masker, langsung isolasi, langsung apa macam-macam gitu. Itu yang dirasakan sih. Terus sampai kan selama isolasi kan 10 hari ya? 14 hari ya? 14 hari itu sempat ngedrop banget gak sih Mbak? Maksudnya ada titik di mana titik terendah dalam kritis-kritisnya itu ada nggak sih Mbak? Jadi ini cerita 14 hari langsung panjang loh ini nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa ya, oke. Jadi dalam 14 hari itu kan hari yang pertama itu memang gejalanya itu panas sama pusing dan lain sebagainya. Tapi anehnya tuh di hari kedua tuh semua udah sembuh kecuali kayak batuk, terus mau pilek itu rasanya itu seperti itu. Nah terus karena saya berpikir hari kedua ini udah hilang semuanya kan, demam, terus pusing kan udah hilang semua, tinggal cuma batuk sama pilek. Kalau kita mikir itu, kalau saya sendiri mikir itu flu ya berarti itu nanti tinggal dilanjutin terus sembuh sendiri gitu. Nah jadi hari kedua itu udah santai gitu, udah santai terus sampai akhirnya karena kesantaian itu akhirnya ya masih dalam isolasi dan di swab hasilnya positif itu tubuh itu sehat cuma kerasanya batuk gitu. Terus hari ketiganya itu mulai nyuci. Jadi nyuci karena baju habis. Tapi ternyata waktu nyuci itu rasanya itu malah kayak mau pingsan gitu loh. Jadi nyuci di kamar mandi terus sampai jemur di atas itu rasanya tuh mau pingsan. Jadi dua hari itu selama saya nyuci terus besokan harinya itu rasanya tuh cuma lemas terus. Jadi kayak yang mau tidur gitu, tidur sampai badan itu sakit. Tak kira badan sakit itu gara-gara kelamaan tidur, tapi ternyata gara-gara emang itu salah satu gejala juga sih gitu. Terus hari kelima atau hari keenam itu mulai anosminya, sampai 5 hari itu nggak bisa rasa sama bau. Terus sampai akhirnya di hari yang keberapa itu udah mulai agak bisa ngerasa makanan meskipun belum bisa bau. Terus sampai hari ke-14 selesai isoman itu swab evaluasi, puji Tuhan negatif dah. Puji Tuhan. Jadi memang ada sempet mau pingsannya itu ya, saking ngedropnya, saking capeknya mungkin ya gitu. Dan Mbak aku mau tanya, dampak yang dirasain ketika Mbak Rosi kena COVID tuh gimana? Soalnya kan Mbak Rosi kan tadi di awal kan sudah diceritain gitu ya, sibuknya luar biasa di BMTV, di worship team dan ngurus keuangan yayasan dan sebagainya. Itu terus ketika kena COVID kan harus isoman nih, harus istirahat, bahkan hampir pingsan juga. Itu Mbak Rosi dampaknya gimana? Dampaknya gimana ya? Ya, maksudnya dampak gimana nih? Dampak yang dirasain ketika Mbak Rosi kena COVID kan otomatis kegiatan semuanya. Sibuknya itu kan hilang. Kok hilang? Maksudnya jadi terkendala gitu kan. Nah, itu gimana, Mbak? Kalau itu sih karena orang-orang juga yang saya, maksudnya kayak misal yayasan juga udah tahu kalau saya kena COVID, terus dari teman-teman di worship team juga saya udah kasih tahu, terus dari Kingdom Family Service yang minggu siang itu juga saya udah kasih tahu, sama yang dari BMTV juga saya kasih tahu. Jadi memang saya udah pamit dulu sama mereka, selama isoman saya nggak mau ngapa-ngapain gitu, saya nggak mau kerjaan, tolong dikerjakan dengan baik gitu. Jadi memang selama 2 minggu itu ya saya nggak pegang apa-apa, saya cuma fokus istirahat gitu. Gitu. Jadi memang sebenarnya tetap ada tetap terkendala tetap terhambat gitu ya sebenarnya, cuma memang ada orang-orang di sekitar yang bisa nge-backup gitu ya Mbak ya. Ya untungnya bisa nge-backup jadi bisa tetap berjalan gitu ya Mbak ya. Puji Tuhan. Oke. Dan di segmen berikutnya nanti kita mau bahas soal survive-nya ini, sesuai dengan judulnya gitu kan, survive-nya ala produser kece. Nah, itu survive-nya nanti kita mau gali lebih dalam lagi karena pasti bisa memberkati kita semua dimanapun kalian berada gitu ya. Tapi sebelumnya Bella mau kasih lagu dulu buat teman-teman semua biar semakin semangat, biar semakin terberkati juga hari-harinya, di sore hari juga kalian bisa mendengarkan gitu ya.
Oke, dan tetap stay tune terus di Good News Everywhere Berita Mujizat TV. Saat Tuhan lawat umatnya, oh tak ada yang biasa, semuanya luar biasa. Bukan oleh gagah dan uangmu, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Ku dapat lakukan perkara yang besar, mujizat terjadi di mana-mana. Ku percaya hanya kan firman-Mu, semuanya pasti terjadi. Kebangunan besar yang telah dijanjikan, ini aku bagian cerita.
Berita Mujizat TV. Ya, kembali lagi bersama Nabella dan Mbak Rosi di Good News Everywhere. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai struggle-nya gitu ya ketika Mbak Rosi kena COVID dan kesibukannya juga. Kita sudah mengerti gitu ya, sudah mendengarkan ceritanya Mbak Rosi dan oke, gimana sih Mbak cara survive-nya Mbak Rosi ketika menghadapi COVID gitu dan sebagainya, itu gimana Mbak? Mungkin bisa kasih tips juga buat teman-teman di rumah yang mungkin kena COVID juga, baru kena COVID gitu, Mbak Rosi bisa share. Oke, jadi ini cerita menarik ya, maksudnya di luar pengalaman waktu isoman kemarin. Jadi kemarin itu kan habis latihan dari latihan ibadah siang ya, Kingdom Family Service itu, saya kan balik sama Dinar. Dinar itu salah satu narasumber yang kita undang di hari pertama hari pertama dari Kota Sehat Indonesia. Jadi dia kan salah satu nakes yang memang menangani COVID kan di rumah sakit gitu. Dan dia cerita bahwa ternyata COVID kali ini itu kayak nyerangnya itu bukan cuma ke fisik gitu, bukan cuma nyerang ke organ dalam, tapi malah justru nyerangnya itu di psikis. Oh wow. Ya, jadi bisa nyerangnya gitu ya? itu nyerangnya di pikiran, karena kayak misal orang-orang di rumah sakit gitu ya, orang-orang di rumah sakit lihat kanan kirinya itu udah pada meninggal duluan gitu. Itu membuat mereka tuh panik. Terus misal kayak ternyata banyak yang kena COVID di rumah sakit itu kayak dapat mimpi buruk. Jadi tiba-tiba aja mereka keinget sama waktu mereka di ICU dulu, terus pengalaman-pengalaman yang buruk lah sama yang mereka alami itu. Jadi itu yang kayak membuat mereka tuh drop. Di satu sisi psikis mereka itu nekan, kayak nggak punya harapan lagi. Terus di sisi lain juga tubuh mereka kan lemes gitu. Jadi kayak orang-orang ini diserang dari dalam dan luar gitu loh. Jadi satu sisi virusnya yang dari luar itu nyerang fisiknya mereka, yang di dalam pikiran mereka itu nyerang mereka untuk mereka nggak bisa kayak sembuh gitu. Nah itu yang kayak membuat kok aku nggak ngalami itu gitu. Jadi aku waktu kemarin isoman itu kan memang kayak isolasi, bukan cuma isolasi itu ya, isolasi nggak kemana-mana gitu, nggak, tapi memang aku juga mengisolasi kayak HP aku singkirkan, terus ya pokoknya akses keluar, kayak komunikasi itu aku sangat minimalkan, terus kayak nyari informasi dan lain sebagainya itu nggak banyak tak lakukan gitu. Jadi memang apa ya, kalau dari aku sendiri sih ternyata aku nggak sadar kalau ternyata memang COVID kali ini tuh nyerangnya ke psikis, padahal aku tuh nggak mikir sama sekali. Waktu kena COVID ini kan memang kayak bebarengan sama angkatan yang banyak dari, jadi di sosmed itu, di WA itu banyak sekali kabar ini meninggal, dan saya itu ada di satu angkatan sama mereka. Jadi memang apa ya, bagi saya itu sesuatu yang nggak tak gagas gitu loh, maksudnya ya nggak tak gubris. Jadi saya tuh ngerasanya malah isoman ini nggak kayak yang aku bakal meninggal, nggak ada kepikiran sama sekali gitu. Aku bakal ke rumah sakit, bakal kehabisan oksigen dan lain sebagainya gitu, nggak ada pikiran sama sekali. Jadi waktu COVID nyerang ini, pikiranku cuma satu, istirahat gitu. Jadi memang selama isoman 2 minggu itu ya saya fokusnya nutup semua sosmed, nutup semua komunikasi. Memang saya cuma fokus istirahat gitu. Jadi dan selama 2 minggu itu saya cuma fokus istirahat sama satu lagi yang saya lakukan. Apa tuh? Saya fokus sama apa yang saya pengen lakukan. Jadi misal gini, dalam isoman itu pengen makan apa gitu, ya udah itu yang saya penuhi gitu. Jadi apa yang membuat saya sukacita, apa yang membuat saya tenang, apa yang membuat saya bahagia, itu yang saya lakukan gitu. Memang aneh sih maksudnya. Saya nggak tahu juga waktu kalau Dinar nggak cerita ini juga saya nggak tahu kalau ternyata yang satu angkatan sama saya itu banyak keserang psikisnya. Sementara saya nggak ngerasa psikis saya kena gitu loh. Jadi agak aneh juga karena fokusnya memang ke diri sendiri ya, fokusnya istirahat. Terus karena sebelum kena COVID kan nggak bisa istirahat nih, karena kesibukan dan lain sebagainya. Waktu COVID ya saya bersyukur karena saya dikasih waktu Tuhan untuk istirahat. Jadi emang ya saya nikmati gitu. Wow. Oke, ini menarik ya teman-teman, kayak topik kita sebelumnya di hari Senin kemarin gitu ya, kita bahas soal tidur, fakta menarik soal tidur, bahkan the power istirahat gitu ya, the power rest gitu kan. Itu memang bener gitu loh ketika dan itu dialami sama Mbak Rosi juga gitu kan.
Mbak Rosi itu survive-nya ketika COVID itu ya wes apa namanya? Ya sudah gitu kan. Fokus istirahat, fokus dengan membahagiakan diri lah bisa dibilang ya, biar kita tetap sukacita, biar kita tetap nggak mikir negatif sama sekali gitu kan, sampai akhirnya sembuh sendiri gitu, nggak ya obat tetap vitamin gitu-gitu ya Mbak. Iya, tetap diminum. Obat tetap diminum, tapi ternyata psikis itu juga penting. Ini juga menyangkut ketika pembahasan minggu lalu soal mental health versus mental illness ya kan. Semuanya berkaitan ternyata ya teman-teman. Oke, nah Mbak, apa yang Mbak Rosi alami ketika isolasi mandiri? Maksudnya kan, oke, tadi kan dapat poin penting soal istirahat gitu ya. Nah, ketika selama 14 hari ini kan pasti Mbak Rosi lebih berbicara dengan diri sendiri, nggak apa ya bahasanya ya. Apa yang pesan apa sih Mbak yang Mbak Rosi tangkap ketika 14 hari ini gitu? Jadi emang selama 14 hari itu kan kalau selama ini misal ya, kalau lihat teman-teman pada sakit gitu ya, terutama kan teman-teman pelayanan ya, teman-teman pelayanan pada sakit itu kan mereka selalu bilang bahwa pasti Tuhan ngomong sesuatu lewat kamu sakit gitu kan. Tuhan ngomong sesuatu lewat kamu sakit. Saya udah beberapa hari gitu ya, saya mencoba merenung, saya coba tanya sama Tuhan, Tuhan kamu mau ngomong apa lewat sakitku ini gitu. Dan saya nggak menemukan sama sekali. Iya, jadi kayak apa ya, Tuhan ngomongnya tuh baru di akhir-akhir setelah 14 hari isoman selesai. Jadi selama 14 hari isoman itu benar-benar kayak saya fokus untuk istirahat dan benar-benar saya juga cari Tuhan gitu ya, maksudnya dengerin MP3. Salah satunya kan saya diberkati sama Audrey Assad itu yang dia nyanyi It Is Well With My Soul gitu. Jadi satu album sama It Is Well With My Soul itu saya ulang-ulangi setiap hari. Jadi memang kayak dengerin setiap hari lagu-lagu rohani yang kayak meneduhkan gitu loh. Dan satu sisi juga baca Alkitab ya. Meskipun ya Tuhan enggak ngomong, saya enggak bingung juga gitu karena ya memang kalau Tuhan enggak ngomong masa ya kita paksa ngomong gitu kan. Jadi ya udah saya cuma fokus untuk dengerin MP3 yang memang kayak meneduhkan tubuh, jiwa dan roh gitu. Terus baca Alkitab juga sama, dan memang baru terakhirnya itu ketika keluar dan mendengar cerita orang-orang, saya baru tahu maksud Tuhan waktu 14 hari isoman itu. Memang Tuhan kasih satu pengalaman buat saya supaya saya bisa share sama orang. Pentingnya ya istirahat sama tenang itu tadi. Jadi memang selama kayak 14 hari isoman itu memang disuruh Tuhan untuk nikmati aja gitu. Karena satu kali pernah waktu isoman itu kan waktu kena COVID itu kan salah satu gejalanya itu kan anosmia kan. Anosmia saya itu lumayan lama. Jadi ada teman satu angkatan yang selama 7 hari isolasi itu anosmianya udah sembuh gitu. Padahal saya udah waktu itu 10 hari atau 11 hari itu belum bisa nyium sama ngerasa sama sekali kan. Jadi sempat panik. Dan kayak mulai nggak nafsu makan. Nah itu. Jadi gara-gara panik terus nggak nafsu makan. Terus psikis ya itu ya? Iya psikis itu. Terus akhirnya wah kok gini, saya nggak bisa kalau nggak makan terus ini kan lemes kan. Terus akhirnya ya udahlah saya lepas itu, saya nggak mau cari lagi informasi tentang dunia luar. Saya nggak mau banding-bandingkan lagi orang mau seperti apa. Saya cuma fokus saya pengen makan apa itu yang saya makan supaya nafsu makan saya balik gitu kan. Jadi saya mulai pesen GrabFood, pesen Gojek, pesan apalah macam-macam itu yang saya suka. Saya pengen makan apa pokoknya itu sih yang saya pesan. Meskipun nggak bisa tak rasakan sih ya, tapi minimal itu yang saya suka. Jadi ya itu yang tak makan gitu. Beda kan kalau dikasih makanan yang sama tiap hari kan bosen kan. Itu yang membuat kita aku sendiri juga nggak pengen makan gitu. Jadi saya pengennya makan di luar gitu. Dan ya memang gini, memang maksudnya pesan Tuhan buat saya pribadi memang ketika saya mau memaksakan anosmia saya sembuh justru nggak dikasih. Tapi ketika saya mulai lepas, saya nggak pengen anosmia saya balik dan saya fokus untuk ya udah makan aja apa yang tak suka. Malah justru ketika saya mulai pesen makan yang tak suka, itu justru mulai kayak rasanya itu mulai balik, membaunya mulai balik. Jadi saya ngerasanya bahwa jangan maksa gitu, udah nikmati aja gitu. Kalau memang karena sempat juga waktu anosmia itu kan yang lain panik. Saya sempat waktu hari pertama itu nggak panik karena
waktu itu udah mulai bosen sama makanan. Kalau anosmia, hilang rasa, hilang bau kan jadi nggak bisa ngerasain makanan. Iya. Jadi saya akan makan apapun yang dikasih orang, gitu. Tapi waktu anosmianya nggak balik-balik, pengen balik. Begitu pengen balik, malah nggak dikasih. Tapi begitu tak lepas, malah dikasih balik. Jadi memang cara Tuhan untuk didik saya itu, waktu di isoman itu memang beda. Jangan mengharapkan nanti Tuhan yang kasih pasti gitu. Jadi nikmati aja gitu, nikmati aja perjalanannya, tenang. Percaya Tuhan pasti kasih gitu. Oke. Wow, luar biasa sekali ya, Mbak. Ini di luar skrip ya. Gitu kan. Aku pengen tahu sih maknanya ketenangan menurut Mbak Rosi itu apa sih sebenarnya? Atau makna istirahat atau ketenangan itu menurut Mbak Rosi apa? Makna tenang itu sebenarnya ketika kita lebih mempercayakan hidup kita, bahwa hidup kita itu sudah ada yang pegang dan sudah ada yang atur. Jadi kita tenang gitu, kayak misal kita naik sebuah mobil gitu ya. Kita naik sebuah mobil dan kita percaya sama sopir yang akan membawa kita ke satu tujuan. Yang kita lakukan apa? Tenang, ya kan? Tenang karena yang membawa kita itu sudah tahu jalannya. Jadi kan kita tenang gitu. Dan itu yang saya dapat juga waktu isoman gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu ngongso, karena saya sendiri kan pribadi orang yang sangat itu kan, sangat tak semuanya sudah ada di planning. Kalau udah ada di planning itu harus jalan gitu. Justru waktu istirahat ini, di momen-momen istirahat dan terutama saya banyak ngerasakannya waktu di istirahat sama di worship sih lebih tepatnya. Di penyembahan itu udah kamu tenang aja, nikmati. Percaya sama Tuhan. Jadi ya saya merasanya itu yang paling penting ya, ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan sudah punya rencana, kita tenang aja dan nikmati rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita gitu. Jadi kita tenang. Oke, itu ya teman-teman, kalian bisa serap gitu ya. Mungkin bisa memberkati juga buat teman-teman di rumah, Sobat BMTV, makna tenang menurut Mbak Rosi gitu ya. Oke, Mbak Rosi, ini pertanyaan terakhir nih. Nggak pertanyaan, Ding. Pernyataan terakhir. Mbak Rosi bisa kasih pesan buat Sobat BMTV di rumah, apa ya mungkin yang dialami Mbak Rosi bisa dibagikan sama teman-teman di rumah, mungkin silahkan Mbak. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin baru isoman ataupun tidak isoman ya selama PPKM ini, selama pandemi ini, kita nggak perlu jadi orang yang terlalu ngoyo, ngoyo itu apa ya? Memaksakan kehendak kita sama Tuhan gitu, karena Tuhan sudah punya rencana. Satu kali saya dapat sebuah ilustrasi, kita tuh seperti kamera analog ya, kita tuh seperti kamera analog yang kita tuh film-filmnya Tuhan yang memang belum jadi. Tapi di surga sana Tuhan sudah menyediakan satu foto yang udah jadi. Antara surga dan dunia ini punya delay, punya waktu kayak waktu selisih waktu lah antara surga dan dunia. Sebenarnya hidup kita di surga itu sudah jadi, kita nanti waktu tua seperti apa, waktu kita setelah lulus seperti apa. Tapi karena kita tidak dekat sama Tuhan, kita melakukan kehendak kita, itu yang membuat film yang udah Tuhan capture dalam kehidupan kita tuh tidak jadi. Itu dibutuhkan waktu untuk kita itu tenang, kita menikmati prosesnya Tuhan, kita menikmati perjalanan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, rencana-rencananya. Ketika kita tidak berjalan nyimpang dari rencana Tuhan, kita akan sampai pada foto yang jadi di surga gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir hidup kita akan seperti apa. Mungkin sekarang kita baru menikmati masa sulit gitu ya. Tapi kita percaya kalau nanti fotonya itu sudah jadi, kalau fotonya itu sudah clear, kelihatannya seperti apa, kita akan baru tahu bahwa oh Tuhan ternyata sudah punya gambaran yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita memaksakan sesuatu yang kita suka, jangan pernah memaksakan sesuatu yang kita pengen, tapi jadilah seperti apa yang Tuhan mau, dan nikmati saja semuanya, karena memang enak gitu, semuanya sudah dijamin sama Tuhan kok. Kalau kita ikut sama Tuhan itu semuanya sudah disediakan gitu. Dan saya juga bersyukur ya, saya sekalian dalam video ini menyampaikan ucapan syukur juga karena ada orang-orang di samping saya yang begitu luar biasa mensupport saya selama isoman gitu. Jadi memang ketika saya tidak bisa memerangi ini sendiri di isoman ini, yang membuat saya tenang juga itu adalah orang-orang yang ada di samping kanan kiri saya yang siap backup gitu. Jadi misal di BMTV ada teman-teman ini, ada Bella, ada Fajar juga, ada Mbak Dwi Nur yang membuat saya tenang gitu.
di KFNC yang juga sama, di YS pun juga sama, di sekitar kita, maksudnya di sekitar saya, keluarga saya juga sudah ready dengan semuanya ketika saya isoman, dan mereka selalu support. Itu yang membuat saya tenang juga. Jadi saya merasa bahwa Tuhan pakai mereka, orang-orang yang di sekitar saya itu untuk membuat saya tetap hidup dalam rencana Tuhan dan menikmatinya sampai saya tuh tenang gitu untuk menikmati semuanya. Wow, luar biasa sekali, penutupan yang luar biasa ya dari Mbak Rosi ya. Yang penting jangan memaksakan kehendak kita dengan jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan gitu ya, intinya gitu. Karena Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Kita cukup percaya, kita cukup tenang dan nikmati prosesnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Oke Mbak, sekali lagi terima kasih sudah mengisi Good News Everywhere Selasa ini, hari-hari Selasa. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, kita masih ada satu segmen nih. Jangan lupa untuk terus stay tune ya di Good News Everywhere Berita Mujizat TV. Halo Jeng, Halo juga, Jeng. piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat, Jeng. Lan jenengan pripun, Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo, Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki, sak omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok, Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kenek. Lah yo, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo, Jeng. Wis, mending di rumah saja wae, Jeng. Iya Jeng, makasih yo. Wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kembali lagi bersama Nabela di Good News Everywhere. Oke, dan sore hari ini kita sudah ada di segmen terakhir nih, Sobat BMTV. Bella mau sedikit kasih kata-kata yang mungkin bisa memberkati kalian gitu ya. Oke, hai buat kamu yang terlalu lelah untuk berjalan gitu kan, yang terlalu capek menghadapi banyak rintangan kehidupan gitu kan. Mungkin ada yang hopeless gitu, atau mungkin lelah, lesu, letih, lemah gitu kan. Ada good news nih buat kamu ya. Tuhan itu berbuat baik kepada kamu, aku, dan kita semua gitu. Tenang ya. Dan ada satu ayat nih yang Bella mau bagiin buat kalian gitu ya, di Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Jadilah tenang ya gitu kan. Firman Tuhan sudah bilang juga, hai jiwaku tenanglah gitu. Tenanglah hai jiwaku gitu ya. Apapun yang terjadi, Dia Allah yang memberikan kita kelegaan serta ketenangan di tengah badai gitu. Jadi buat Sobat BMTV, tetap semangat ya. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, jangan lupa untuk take a deep breath dan kita tenang gitu ya, relax gitu, dan biarkan Tuhan juga mengambil alih semuanya dalam kehidupan setiap kita. Oke, nggak terasa nih 1 jam Bella sudah nemenin kalian semua. Tetap dukung terus ya channel kita
tetap subscribe channel kita gitu ya di YouTube-nya Berita Mujizat TV. Kemudian like, komen, dan share juga video-video kami ketika kalian mungkin terberkati gitu ya, atau mungkin pengen memberkati orang lain juga lewat video kami, bisa juga di-share gitu kan. Dan dukung terus channel kami biar bisa semakin maksimal gitu ya memberkati kalian, semakin maksimal memberikan kabar baik buat kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Berita Mujizat dan Facebook page Berita Mujizat gitu. Dan jangan lupa setiap Senin sampai Jumat pukul 4 sore ada Good News Everywhere ya, setiap Senin sampai Jumat. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen ngajakin teman-temannya nonton, boleh banget. Yuk nonton besok Senin sampai Jumat lewat YouTube. Mungkin bisa, kalau nggak bisa didengerin aja sekalian gitu kan. Bisa buka halaman yang lain untuk ngerjain banyak hal, tapi bisa sambil dengerin Good News Everywhere gitu. Dan akhir kata Bella pamit undur diri sore hari ini teman-teman. Sekali lagi tetap semangat ya semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami bangun mesbah kediamanmu, menghampiri tahta sucimu, rendahkan diri, memohon belas kasihanmu. Hati yang hancur kami persembahkan, air mata dan doa untuk Indonesia. Kau yang sanggup, Kau yang mampu menyembuhkan dan memulihkan. Sembuhkanlah, pulihkanlah Indonesia kami yang sedang terluka. Sembuhkanlah, selamatkanlah, nyatakanlah kasih-Mu Bapa atas Indonesia. Kami bangun mesbah kediaman-Mu, menghampiri tahta suci-Mu, rendahkan diri, memohon belas kasihan-Mu. Hati yang hancur kami persembahkan, air mata dan doa untuk Indonesia. Kau yang sanggup, Kau yang mampu menyembuhkan dan memulihkan. Sembuhkanlah, pulihkanlah Indonesia kami yang sedang terluka. Sembuhkanlah, selamatkanlah, nyatakanlah kasih-Mu Bapa atas Indonesia. Oh, 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 oh. Inilah
Dengarlah doa kami untuk negeri ini. Tuhan, Kau dengar seruan hati bangsa kami. Oh, sembuhkanlah, pulihkanlah Indonesia kami yang sedang terluka. Sembuhkanlah, selamatkanlah, nyatakanlah kasih-Mu Bapa. Nyatakanlah kasih-Mu Bapa. Nyatakanlah kasih-Mu Bapa atas Indonesia. Berita Mujizat TV.